mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu mengamanatkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Bawaslu. Baik itu Bawaslu di tingkat pusat, Bawaslu RI, tingkat provinsi, Bawaslu provinsi, tingkat kabupaten kota ada Bawaslu kabupaten kota, hingga jenjang sampai ke tingkat pengawas di tingkat TPS. Sebagaimana kita tahu bahwa kerja-kerja ini tidak mungkin dilakukan oleh Bawaslu seorang atau dengan satu kelembagaannya saja, tetapi peran dari masyarakat sangat diharapkan. Salah satunya adalah tentang pengawasan partisipatif, di mana pengawasan partisipatif ini mempunyai peran penting bagi masyarakat itu sendiri, terutama juga bagi Bawaslu. Kita ketahui bersama bahwa pemilu itu tidak bisa berjalan tanpa adanya pengawasan. Indikator keberhasilan dari sebuah pemilu dan pengawasan pemilu itu sendiri bukan hanya dilihat dengan seberapa besar jumlah temuan pelanggaran dan pelanggaran yang mampu diselesaikan, tetapi juga bagaimana upaya mampu melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang terjadi. Upaya pencegahan yang dilakukan dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat ini penting, diantaranya terkait dengan melakukan pengawasan tentang teknik pengawasan, dan berbagai macam bentuk pengawasan yang dilakukan. Ada 7 program prioritas terkait pengawasan partisipatif yang diluncurkan oleh Bawaslu RI. Tentunya 7 program prioritas ini juga turut dilakukan di masing-masing provinsi maupun kabupaten kota. Terkait untuk Aceh sendiri, Aceh ada beberapa program prioritas pengawasan partisipatif yang dilakukan. Di antaranya terkait penguatan tematik isu kuliah kerja nyata. Ini akan berhasil tentunya dengan adanya kerjasama kedua lembaga, di mana Bawaslu, dalam hal ini Panwaslu Provinsi Aceh, menjalin kerjasama ke lembaga-lembaga perguruan tinggi. Untuk memberikan informasi lebih, tentunya peran perguruan tinggi sangat penting. Mengapa demikian? Dikarenakan pionir-pionir ataupun kader penggerak itu tentunya ada di perguruan tinggi, di universitas yang ada di Aceh. Makanya ada beberapa MOU atau kesepakatan Panwasli Provinsi Aceh dengan beberapa universitas, yaitu ada Universitas Syakwala, Universitas Teguh Umar, Universitas Malikul Saleh, bahkan perguruan tinggi Islam negeri yaitu UIN Araniri. Untuk di kabupaten kota juga kami memberikan keleluasaan untuk melakukan giat terkait tematik isu berupa kuliah kerja nyata ini yang didorong dengan sebuah kerjasama dulu. Selain itu, kami merasa perlu terkait gerakan sosial masyarakat, yaitu melalui sebuah forum warga. Forum warga ini juga merupakan bagian dari kegiatan pengawasan partisipatif, di mana forum warga ini penting untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya ilmu tata kelola pemilu dan teknis pengawasan, bahkan isu-isu kritis di dalam kepemiluan itu sendiri, dan bagaimana proses mengawal demokrasi yang berintegritas dan bermartabat ini diwujudkan melalui wadah dari sebuah forum warga. Siapa saja yang bisa masuk dalam forum warga itu? Seluruh elemen masyarakat tentunya. Di Bawaslu sendiri memandang etnis, suku, dan disabilitas penting ada untuk ikut serta di dalam sebuah forum warga ini. Beberapa kegiatan kami melaksanakannya dengan peran serta dari kelompok etnis Tionghoa ya, dan penyandang disabilitas yang ada di Aceh. Etnis Tionghoa itu ada kumpulan masyarakat di Kota Banda Aceh melalui perkumpulan HK Aceh. Selain itu, yang kami memandang penting adalah adanya kaderisasi yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri, yang bagaimana ada sebuah gerakan relawan melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Mengapa ini penting? Dikarenakan sekolah kader ini nantinya
mampu mewujudkan kader-kader yang handal, yang dapat melakukan perubahan pada demokrasi yang sedang berlangsung di negeri kita ini. Terutama bagaimana mampu mengawal demokrasi yang substansial, bukan hanya sekedar prosedural saja, tetapi mewujudkan demokrasi substansial, demokrasi yang adil, jujur, bermartabat, itu harus dilakukan. Sekolah kader pengawas partisipatif ini beberapa waktu lalu telah kami laksanakan. Yang pertama kita lakukan melalui media dalam jaringan atau SKPP secara daring. Mengapa dilakukan secara daring? Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita perlu adanya lompatan-lompatan atau kreativitas jauh yang bisa mewujudkan inovasi dalam belajar. Jadi tidak hanya terhenti harus bertemu langsung, tetapi bagaimana media dalam jaringan ini juga memberikan peran penting untuk bisa memberikan pengetahuan kepada para peserta sekolah kader. Alhamdulillah untuk Aceh ini lumayan banyak di tengah pandemi COVID dan pada saat pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia, di mana Aceh tidak ada tahapan pilkada sama sekali. Yang kedua, kami melaksanakan sekolah kader pengawas partisipatif secara langsung, tatap muka secara langsung beberapa waktu lalu. Di mana ini penting karena kami merasa bahwa dari daring di tengah pandemi COVID-19 ini, kami juga merasa penting untuk tatap muka dengan tetap menjaga protokol kesehatan standar COVID-19. Yaitu kami melakukan seleksi terhadap kader-kader untuk ikut serta sekolah kader secara partisipatif. Alhamdulillah untuk Aceh, selain melakukan tatap muka di tingkat provinsi, untuk nasional Aceh dapat mengantarkan 2 gelombang. Sebanyak dengan 2 gelombang ini totalnya sebesar 17 orang. Alhamdulillah Aceh terpilih sebagai peserta terbaik kedua untuk seluruh Indonesia. Ini merupakan capaian yang sangat luar biasa bagi Panwasli Provinsi Aceh beserta Panwasli Kabupaten Kota yang ada di Aceh, di mana kami melihat bibit-bibit dari kader-kader ini penting untuk menyuarakan tentang pentingnya mengawal demokrasi melalui pengawasan partisipatif. Selanjutnya kami melihat program prioritas pengawasan partisipatif lain adalah melalui pojok pengawasan. Ada beberapa pojok pengawasan yang kami lakukan. Di antaranya di 3 buah universitas. Kenapa penting sebuah pojok pengawasan ini? Dikarenakan untuk memberikan ilmu pengetahuan masyarakat tentang kerja-kerja dari pengawas pemilu itu sendiri. Dia tidak hanya berada di provinsi, di kabupaten kota juga membuat sebuah pojok pengawasan itu sendiri. Selain itu kami melihat hal yang terpenting lagi adalah tentang memaksimalkan media sosial. Mengapa penting media sosial? Karena media sosial ini adalah sarana dan prasarana informasi paling cepat untuk sekarang ini. Baik buruknya informasi tentunya terserap cepat oleh masyarakat. Kami mengajak masyarakat yang terlibat di dalam gerakan moral pengawasan partisipatif ini sendiri, yaitu bagaimana mampu memfilter sebuah informasi yang ada di media sosial. Mengapa ini penting? Dikarenakan pemilu yang sudah berjalan yang lalu, kita dapat melihat bahwa tingkat penyebaran hoax dan informasi-informasi yang negatif itu sangat tinggi dan sulit terbendung. Dan inilah yang kita harapkan daripada masyarakat mampu memberikan informasi positif yang menyeimbangkan informasi yang dianggap tidak baik. Selain itu, gerakan sejuta relawan bisa dikatakan waktu di 2016 tepatnya ini bisa dikatakan sudah dimulai dan diharapkan untuk sekarang dan kedepannya tetap berjalan. Selain itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kami harus berpikir untuk melakukan kerjasama dengan kelompok pramuka ya, Saka Adiaksa ini disebabkan mereka banyak dari sekolah-sekolah yang tergabung dalam komunitas kelompok pramuka untuk memberikan ilmu pengetahuan
tentang pemilu itu penting. Mereka sebagai pemilih pemula, bagaimana cara memilih, mengawasi, dan turut serta melakukan pengawasan yang lebih humanis itu seperti apa. Ini yang kami rasakan, bahwa gerakan moral sosial masyarakat ini tidak akan terjadi apabila tidak ada keterlibatan masyarakat. Dan pemilu tidak akan terjadi apabila juga pengawasan itu tidak diturut sertakan. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat dianggap penting, bahwa keberlangsungan pemilu maupun pemilihan tidak akan berhasil apabila hanya dijalankan oleh penyelenggara saja, baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP sekalipun. Tetapi peran serta masyarakat sangat diharapkan. Tiada demokrasi sejati tanpa partisipasi dari masyarakat. Tiada demokrasi sejati tanpa pengawasan pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan.